tuh sedih banget. Kayak aku tuh kemarin kan bilang sama seseorang gitu ya Bu ya, kalau aku tuh ya ada perasaan lah sama dia. Terus? Terus ternyata tuh kayak aku menyadari kalau aku tuh tipikal yang nggak bisa di-reject itu loh Bu. Nggak bisa ditolak ternyata tuh orangnya selama ini. Jadi kayak aku tuh selalu kecewa gitu kalau misalkan ditolak. Mau itu ditolak sama cowok, ditolak sama temen, sama siapa. Aku tuh selalu kayak sedih gitu Bu. Baru begitu Kayaknya aja. trauma. Tahu nggak, gue tuh dulu sampai sekarang jadi takut ngelihat bola. Karena tuh dulu kayaknya gue suka disepak pakai bola. Lu baru patah hati aja udah begitu. Trauma gue tuh lebih gede dari lu. Jangan gitu. Enggak, tapi itu bener Bu. Karena Jangan mendang-mending aja lu. lah emang kita kau mendang mending. Itu lu, gue enggak. Kita berdua masih. Enggak, Tuh lu. deh, Nekat. lagi trauma. Oh, iya benar. Lagi kan. Ya gue tuh trauma, tapi mendingan gue. Maksudnya Emang traumanya- mendingan lu. Maksudnya traumanya tuh lebih parah gue dibandingin lu. Lu Enggak. parah sepak bola. Lu tahu nggak rasanya ngeliat bola tuh mata gue melotot literally 5 cm ke atas dan ke bawah. Ya, Gue itu- langsung tahu kayak bola gitu. Ya, lu- Karena trauma gue udah terlalu besar. Enggak, itu tuh lu bilang aja lu itu abnormal. Enggak. Enggak. Enggak, itu abnormal. Kok jadi Sampai mata kemana-mana? lu Tunggu dulu. naik atas bawah. Ini tuh aku yang trauma, dia mah enggak. Enggak Bu, itu juga trauma. Aku trauma fisik, mental, dan juga semuanya. Sampai kayak trauma spiritual. Beneran kayak gitu. Kamu mah putus cinta doang. Nggak ada Mending putus apa-apanya. cinta, mending putus cinta jadi aja belum. Kasian banget. Makanya kalau ini trauma buat aku, Bu. Bu, aku sampai ditolak sama timnas karena aku trauma ngeliat bola. Ya emang itu nggak bener. usah berarti. Nggak usah masuk-masuk timnas. Iya ya, berarti kok. kamu juga nggak usah berarti kalau kayak gitu buat nyari-nyari hubungan. Udah, dengerin. Bu, gimana dong, Bu? Tunggu, nanti ada yang datang. Siapa yang datang? Tolong datang. Tadi tuh ya ada gaung eho. Ma, Nah. tra, ma. Gue pikir dipakai citra, tra, prima, ma. Gitu. Ininya dari tadi heboh banget katanya aku tuh trauma karena aku rejected. Padahal tapi- soal trauma gedean akunya karena aku sampai takut ngeliat bola karena aku suka ke sepak bola waktu kecil. Kamu suka sepak Badannya bola? kayak bola sekarang. Enggak, kamu big. Kan? Ya tapi Lebih kan itu trauma berarti gue. bentuk tabungan Jadi, trauma gue ini lebih besar dari lu. Ngeributin soal Ge, trauma. padepokan gue tinggal bentar, ngeliat tanah berhektar-hektar. Buat ini loh kesejahteraan kalian. Kalian malah ribut ketika gue tinggalin. Gimana mau sejahtera? Gimana ini juga Budayu? Budayu nih nggak nengahin. Iya, Budayunya dari tadi bingung. Badan kalian besar, yang nengahi badannya kecil. Dia tidak trauma. Jadi kita yang menciptakan trauma Trauma Budayu. buat Budayu. Iya. Emang dia punya trauma. Tapi ngomong-ngomong soal trauma, halo Seekers. Mohon maaf dengan keributan di Urbanmong di Padepokan ini seperti biasa ya. Tapi ya beginilah Conversation dan juga Padepokan Urbanmong. Kita hari ini kedatangan tamu yang sangat istimewa. Banyak loh, sangat. Berapa tuh? Sangat. Tujuh. 7 cakra. Nggak di plan itu. Enggak. Berarti kita bertemu di 7 kehidupan lalu. Mari kita perkenalkan. Silakan memperkenalkan diri Seekers. Biasanya dipanggil Seekers. Hai Seekers, saya Maria. Saya seorang pembelajar juga seorang pelayan kehidupan yang Kita berdua kayak Kita nggak ada latihan loh ya. Tapi jangan nggak baper ya Bu ya. Ketika Enggak. kita itu kayak sesuatu banget. Kita tuh kayak sering terpukau mendengar kata-kata yang sangat cantik. Iya. Mm-mm. Karena kita terbatas kata-katanya. Iya, rata-rata kata-katanya ya begitulah. Kata banyak. Jadi pas denger agak puitis langsung ush. Gitu. Kayak kena ini embun pagi yang seger gitu loh. Iya. Bisa dijelaskan lebih bahasa manusia lagi, bahasa bumi Bu. Pembelajar, saya merasa dekat sekali dengan kata itu ya, yang merepresentasikan proses evolusi saya, proses pertumbuhan saya, khususnya di dunia spiritual. Karena saat kita mendalami satu stage, itu pasti akan ada deeper level setelah itu. Jadi ketika saya, itu jadi pengingat juga untuk diri kalau saya ini pembelajar. Jadi sedalam apapun level yang saya selami,
itu pasti akan ada level selanjutnya. Seperti Oke. itu. Gitu. Bijak. Ya. Betul. Pelayan kehidupan itu lebih kepada kontribusi dari buah yang dihasilkan dari proses pembelajaran itu untuk bisa dikontribusikan kembali ke semesta, karena dari semesta biarlah kembali lagi ke semesta melalui through humanity service dengan pelayanan kepada sesama manusia. Kehidupan juga dengan banyak sekali, bukan hanya manusia aja ya, kita makhluk di hidup ini banyak sekali. Jadi so I think it's also part of my life purpose. Tapi balik lagi nih ke Aya nih ya. Mungkin yang kamu jelaskan itu masih ambigu buat seekers di luar sana. Secara dimensi ketiga, realita, secara kesibukan di bumi ya ini ya. Iya. Oh ya. Di 3D. bumi ini di 3D ini siapa suruh gue suruh trading. Terbatas ini Iya, perbenaran. nggak apa-apa. Apa ini Bu? Jadi Oh, kesibukan aku sehari-hari. iya. Aku bekerja dengan platform penelitian dan pendidikan yang mendalami tentang global sustainability. Di sana juga aku sebagai peneliti yang meneliti tentang trauma kolektif, ketakutan kolektif dan kepercayaan kolektif, yang juga dibersamai perjalananku secara personal yang akhirnya menjadi praktisi trauma. Pas. Pas. Apanya pas? Tadi kita berdua abis ributin trauma. Sinkronisasi ya. Emang semua yang di Padepokan ini sinkron. Tadi kita habis ngomongin trauma. Kenapa? Katanya traumanya dia lebih parah dibanding trauma aku. Padahal kayaknya parahan aku Tapi dibandingin dia dia. juga ngakuin Kak kalau trauma dia lebih mendingan. Enggak, maksudnya tuh lebih parah gue gitu. Enggak. Trauma itu nggak bisa untuk perbandingan. Trauma itu tidak untuk dibandingkan karena kapasitas masing-masing orang itu berbeda-beda. Kita tuh punya window of tolerance yang berbeda-beda. Window of tolerance. Sebenarnya trauma itu sendiri itu apa? Gimana caranya kita bisa tahu kalau itu tuh trauma atau bukan, atau emang kayak ya udah takut aja gitu. Jadi trauma itu sendiri dia berasal dari kata Yunani yang memiliki arti luka sebenarnya. Jadi trauma itu adalah segala pengalaman yang memberikan bekas luka dalam batin kita. Jadi bukan hanya batin dan emosi aja, tapi juga fisik. Gitu. Jadi kalau kita bicara luka batin, luka fisik itu kan bisa segala macam. Nah, banyak sekali masyarakat kita pahami bahwa trauma itu sesuatu yang besar aja. Kecelakaan, kematian, gempa bumi, kebakaran seperti itu. Tapi ternyata trauma itu juga sesimpel seorang anak yang minta perhatian orang tuanya dan itu tidak dipenuhi. Itu akhirnya meninggalkan bekas luka emosional yang membuat anak itu merasa bahwa aku ditelantarkan, aku tidak punya hak untuk didengar, gitu. Aku tidak punya ruang untuk didengar, tidak punya ruang untuk dilihat, tidak punya ruang untuk diterima. Seperti itu, sesimpel itu. Nah, akhirnya itu menjadi sebuah pattern saat anak itu tumbuh, kalau tidak disembuhkan ya, kalau tidak dibersamai pertumbuhannya dengan orang tuanya atau orang dewasa yang ada di situ yang mengurus anak itu akan menjadi pattern bagaimana cara kita berfungsi sebagai orang dewasa. Ketertarikan dengan orang, dengan lawan jenis, dengan energi, dengan situasi, dengan karakteristik keadaan, dengan karakteristik project, kayak gitu. Jadi banyak banget efeknya ke semua jenis relasi yang kita punya di kehidupan dewasa kita. Seperti Berarti itu. dari ibaratnya mungkin dari satu momen di Iya. masa kecil dari arti trauma ini kan tadi luka gitu ya. Iya, Itu bahkan bisa segitu ngefeknya sampai segitu besar. ngefeknya. Sampai dari perilaku segala macam. Tapi balik lagi sih Kak, ke trauma ini itu sendiri ini lebih melanjutkan pertanyaan Kak Alia sih sebenarnya, kayak sadarnya kita trauma itu sebetulnya dari mana? Karena kan pattern sendiri tuh kadang kita susah ya menemukan pattern kehidupan gitu. Kapan kita titik bisa menyadari kalau oh ternyata aku ada trauma gitu. Saat kita ke-trigger Oh. terhadap apapun itu. Ada orang yang ke-trigger dengan suara. Ada orang yang ke-trigger dengan kata-kata tertentu. Aku fine, tapi kamu ke-trigger misalnya gitu, satu kata itu. Ke-trigger saat orang berteriak. Karena saat kecil kita sering dibentak.
Kalau ada suara kendaraan kenceng, we don't like it. Speaker atau mungkin ada konser atau DJ, kita nggak suka ke situ. Atau bahkan suara petasan gitu. Ada orang bicara kenceng, itu juga kita nggak suka. Jadi the way we get triggered. Terus banyak banget. Kalau kita dikasih silent treatment juga, itu bagian dari apa yang terjadi di masa lalu juga. Jadi silent treatment. Pernah Banyak. ngalamin silent treatment nggak? Rasanya gimana tuh dirimu? Silent treatment itu gimana ya? Silent treatment tuh dicuekin, didiemin, didiemin. kayak cold, Didiemin. dingin gitu. Jadi kalau ada masalah nggak mau diomongin, tapi Cuekin. kamu dicuekin, didiemin, disiksa emosimu sendirian gitu. Terus kita jadi berasumsi Oh. kemana-mana. Apa? Oh, dia mau mulai minta tisu. Enggak. Kalau ngomongin silent treatment tuh kayak dulu aku nggak silent treatmentin orang. Iya. Lebih ke gitu sih. Akunya jarang menerima silent treatment sih. Aku yang silent treatment orang dulu. Oke. Ya. Percaya. Tapi biasanya kalau orang yang melakukan silent treatment itu memang itu bagian dari apa ya itu defense-nya mereka, sehingga orang yang diberikan silent treatment itu sehingga akan mengalami trauma atau bagaimana sebenarnya Ya. situasi seperti itu. Tadi kita kan udah sedikit bicara tentang childhood trauma ya, Yes. apa yang terjadi di masa kecil. Nah, saat kita mengalami momen-momen traumatik itu, momen-momen luka itu terbenam di dalam tubuh kita yang menjadikan itu body memory, traumatic moments. Dan itu terbenam di jalur syaraf kita, di nervous system kita. Makanya itu kemudian terbentuklah trauma response. Jadi kalau di trauma response itu ada 4 dibaginya ya, fight, flight, freeze, fawn. Yang Fight, flight, freeze, fawn. Nah, jadi si flight ini kalau ada masalah dia menghindar. Ya, pergi. Terus kalau yang si fight ini dia lawan balik. Kalau yang freeze ini dia diam, dia numb the emotion. Ya, shut down. Nah, kalau yang si fawn ini dia people pleaser, yes. Ya, befriending, say yes, no boundaries juga. It's part of it. Nah, kemudian yang silent treatment itu tadi itu bagian dari trauma response yang freeze, yang ketiga. Itu. Yang numbing and shut down. So, ketika dia overwhelm, Kaget. nah loh, Beneran kaget itu lagi overwhelm nih, beneran gitu. kayaknya, zut, gitu. Enggak, memang benar. Suka dikasih shock terapi Iya, iya. biar Gitu. Jadi gimana Kak tadi? Kalau yang 6 apa tadi? overwhelmed. Jadi iya. Jadi ketika kita overwhelm, kalau kita punya kecenderungan trauma response yang shutdown itu ya, 6, itu juga kaitannya sama bagaimana cara kita diperlakukan saat kecil. Kalau ketika kita lagi tantrum ya, anak itu kan punya tantrum, orang dewasa juga punya tantrum. Dan kita tidak diregulasi, tidak dibantu saat kita tantrum itu oleh orang tua atau orang dewasa, dibentak, disalahin, jangan nangis. Anak lagi nggak boleh cengeng, anak perempuan juga gitu. Itu akhirnya stop. Nangis itu adalah satu yang salah. Nangis itu adalah sebuah dosa. Saya nggak akan mau nunjukin saya nangis karena kalau saya nangis saya akan dimarahin. Akhirnya itu jadi shutdown kan. Nah, akhirnya itu menjadi pola yang terasa familiar di body memory kita, di nervous system kita, di jalur saraf kita. Setelah kita tumbuh, ketika kita overwhelmed, kita nggak punya nih kapasitas untuk meregulasi emosi. Nah, ketika ada masalah, kita akhirnya memberikan silent treatment lagi ke orang lain karena kita dulu diperlakukan seperti itu. Jadi kita nggak pernah melakukan sesuatu yang kita nggak punya memorinya. Itu mesti repetisi. Yang kita pick up somewhere in the past, consciously and unconsciously, mostly unconsciously. Oke, berarti bagian repetisi ini apa bisa dibilang juga sebagai defense mechanism? Ya, itu akhirnya jadi coping mechanism. Karena itu adalah energi yang familiar, terasa familiar di badan kita untuk bertahan hidup. Oke. Gitu. Iya. Sampai kita punya akhirnya kesadaran bahwa well this doesn't work and it's not helping me. Karena akhirnya kita momen kita kebentur itu ya momen-momen di relationship biasanya. Yang akhirnya menyadarkan kita gitu. Kita dibohongin orang, kita dikhianatin, kita dimanfaatkan. Ya. Seperti itu. Kita Diperas dibohongin. habis-habisan. Nah, gitu. Gitu. Tuh, Kak. Jadi setuju ya, trauma itu bukan untuk dibanding-bandingkan ya. Iya, Setelah iya. dengar penjelasan Kakak. Itu toksik juga ya kalau membanding-bandingkan penderitaan. Iya, itu juga karena nggak tahu.
karena biasanya orang yang seperti itu juga karena nggak tahu gitu. Oh, You know, kamu inget kan gimana kita dulu sekolah waktu kecil, pelajaran-pelajaran masa kecil? Ingat? Ingat. Ingat. Kita ini diajarin matematika, kita ini diajarin biologi, kita ini diajarin kesenian apa segala macam. Tapi kita nggak pernah diajarin cara meregulasi emosi kita. Nggak ada. Nggak ada sekolahannya. Iya. Kita nggak pernah diajarin gimana caranya resolusi konflik. Berarti dinas pendidikan harus perlu mulai memasukkan ini ya? Yes. Harus ada kurikulum untuk itu. padahal dulu di sekolah kan ada bimbingan konseling ya. Beda. Beda ya? Beda. Itu Karena tempat Ini buat- bentuk trauma fight ya. Kalau ada. Itu tempat untuk gunting celana ketat. Nah, tapi kan harusnya fungsinya harusnya buat ini dong, harusnya. Iya. Bukan Harusnya. perkara gunting rambut, kepanjangan nih rambut cetak gitu. Tapi kan. you know what? Itu tindakan itu akhirnya meretraumatisasi banyak anak-anak. Ya, potong Iya. rambut itu segala macam. Ya, akhirnya iya itu ada ketakutan, ada energy of authority, ketakutan antara murid sama guru bahwa guru itu untuk ditakuti bukan untuk Didengarkan. didengarkan dan menjadi inspirasi. Iya, jadi nggak respect. Ya, itu kan bagian dari kekurangan kita sebagai masyarakat yang tidak memiliki cukup kapabilitas dalam conflict resolution dan juga dalam safe communication, komunikasi sehat di antara orang yang lebih tua dengan anak. Padahal anak itu nakalnya anak apa sih? Itu adalah bentuk ekspresi aja kok. Yang melabeli nakal itu kan kita. It's also based on our trauma. Kita melabeli tindakan anak itu sebagai sesuatu yang nakal. Padahal mereka express themselves. Mereka nggak tahu konsep benar dan salah itu apa selain konsep benar dan salah yang dijejali oleh orang dewasa di sekitarnya. Kalau misalkan nih, kita tuh udah tahu trigger traumanya apa, tapi untuk gimana ya, menghilangkan reaksinya. Kok reaksi apa? Gimana ya gue ngasih? Misalnya gini contoh, Merespon menghilang- terhadap trigger tersebut. cara menghilangkannya tuh gimana? Misalkan kayak misalkan aku nih, aku tuh sampai sekarang tuh nggak bisa kalau misalkan ada orang yang ngetok kamar ataupun rumah atau apapun itu, yang misalkan aku lagi tidur nih, terus ada yang ngetok tok tok, nah itu tuh aku langsung bangun terus, wah langsung getar tuh, bangun langsung getar, terus kayak itu selalu terjadi gitu kalau misalkan kayak gitu, meskipun aku tahu triggernya, traumanya tuh dulu apa gitu, kayak mungkin kan dulu aku kalau misalkan ibu-ibu zaman dulu ya, kalau ngebangunin anaknya, wah, sekuat tenaga Atau gitu kalau kan, pintu nggak dikunci, udah sapu lidi gitu. gitu Bangun kan. nggak? Udah jam 7. Tapi maksudnya aku tersimpan di otak aku itu adalah bentuk mendisiplinkan gitu. I don't take that as a trauma. Karena somehow yang aku rasain sekarang kayak ya itu bentuk oma aku, kayak caranya dia dulu nge-treat cucu atau anak kan mungkin belum ada pendidikannya, belum ada. Kalau sekarang udah zaman internet, mungkin orang bisa cari yang kayak dalam artian kayak cara mendidik anak gitu. Kalau orang dulu megang HP aja buat ngetik QWERTY. Orang zaman dulu belum ada HP. Iya. Ya, jadi ketika sekarang ada HP pun itu mungkin belum tentu fully support mereka gitu. Jadi aku melihat itu sebagai bentuk care. Nah kalau di gue jadinya nggak care. Nah, Berarti kalau situasi kayak gitu bisa jadi akan berbeda. Ya kan, ayah ya maksudnya responsifnya. Bisa aja sampai sekarang trauma masa politi, ya kan? Iya nggak sih? Sapu lidi. Enggak. enggak. Nah, Kok gue yang jawab? Understanding, karena sudah ada understanding. Lo melihat sisi lain kenapa orang tersebut melakukan itu sama lo mencari titik understandingnya. Nah, Oh. understandingnya. Kok jadi Apa gue yang jawab? understandingnya? Nah, itu Aku kali. mengerti kalau itu kayak, oh ya emang gue bangunnya ya telat mulu gitu kan. Jadi emak gue marah-marah mulu, teriak-teriakin gue. Tapi nggak tahu sampai sekarang tuh nggak bisa gitu kalau misalkan lagi tidur, terus atau enggak lagi nggak tidur deh, tapi dalam kondisi hening gitu ya di kosan atau gitu. Tiba-tiba ngetok atau enggak manggil gitu, Mbak atau apa Itu gitu. saya buka pintu nggak ada siapa-siapa. Nah, itu ya. Itu malah trauma baru. Itu kayak gitu gimana cara meminimalisir ya maksudnya? Iya, caranya tuh harus gimana gitu. Karena itu kalau misalkan kayak gitu tuh aku sampai getar gitu badannya kayak duduk gitu. Ini dari menyampaikan gue. Masih hidup di badannya. Nah, Memorinya itu masih hidup di badannya. Memorinya lekat ya.
masih Gitu. hidup. Masih hidup. Iya. Itu kayak gimana Sampai tuh? sekarang dan ya harus gimana tuh jadinya? Jadi tadi Alia kan bilang sampai gemeteran gitu. Padahal kan kalau dipikir-pikir ngetok pintu gitu harusnya bisa aja kan kita nggak sampai gemeteran. Tapi ternyata yang luput itu kalau kita saat lagi tidur itu kan seperti yang Nyaya juga pahami, kita terlepas ya Iya, iya. dari sepenuhnya kesadaran kita. Jadi bayangkan saat kita lagi di kondisi diselimuti oleh alam bawah sadar kita, dan kita harus ada shock, a movement and shock, a noise itu dari bang 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 pintu. Jadi kita kayak harus balik lagi gitunya ke badan kita gitu. Dan itu adalah actually it's painful body memory. Apalagi untuk anak yang habis itu regulasi kamu nggak emosi kamu nggak dibantu untuk diregulasi. Misalnya, maaf ya, mama ngebangunin kamu, besok kasih tahu mama gimana cara yang enak buat bangunin kamu. Kan bisa aja mama kamu buka pintu terus kamunya diusap, dielus, disayang, dibangunin pelan-pelan. There are so many ways. Namun karena yang memang bagian dari keterbatasan orang tua kita, which is itu akhirnya juga menjadi bagian dari trauma antar generasi. Gitu, keterbatasan orang tua, leluhur, nenek kakek kita di masa lalu, bagaimana cara mereka melakukan penyelenggaraan kehidupan, cara mereka mendidik anak, berumah tangga, berkomunikasi. Nah, itu juga bagian dari trauma healing gitu. Cycle breakers, seekers yang memutus mata rantai kesakitan itu dengan kita meregenerasi, memperbaiki begitu banyak nilai-nilai yang memenjarakan, kita meregenerasi itu menjadi nilai-nilai yang memuliakan kita. Gitu, karena itu adalah proyeksi dari trauma-trauma generasi sebelumnya yang mereka sendiri nggak sadar kalau mereka itu juga sebenarnya terluka yang didapat dari masa kecilnya mereka lagi. Gitu. Kelihatan. Tapi kalian dibangunin dengan sapu lidi sama gedoran gue, akhirnya mengulas lagi masa kecil gue. Kagak ada yang bangunin gue. Kayaknya bangun sendiri kali. Bangun sendiri, orang gue beli jam waker. Bangun lagi gue sama jam waker gue yang warna hitam itu ya. Bunyinya berisik banget gitu. Jadi saya bangun sendiri, Bu. Nggak ada trauma kalau untuk bangun ya. Mungkin sebenarnya kita juga ada jam waker tapi nggak denger. Iya. Makanya ibu-ibu kita gitu. Iya, ibu-ibu kita kayak bangun nggak? Berarti satu Sekolah sisi, nggak, gitu. satu sisi mungkin buat ngebantu juga secara gratitude ada yang ngebangunin loh, Bu. Berarti kan bentuk perhatian, Bu. Iya, dan di sini karena ini udah body memory, kamu sampai gemeteran ya, kamu sampai ingat di momen sekarang body kamu masih respons. Coba untuk forgiveness ya, melepaskan. Karena mama dulu melakukan itu, beliau tidak tahu kalau beliau terluka. Itu adalah cara terbaik yang beliau pahami di saat itu untuk mendapat perhatian anak agar bisa bangun. Karena mungkin itu juga cara mamamu dibangunkan dulu. Nah, yang bisa kamu lakukan adalah trauma healing ini banyak sekali. Dengan pelepasan itu, forgiveness, tambah lagi, deepening lagi, dalami lagi pemahaman kamu tentang, oh ternyata kalau seseorang melakukan sesuatu itu tuh ada alasannya, gitu. Sehingga itu bisa memperluas lagi kemampuan kamu untuk bisa memaafkan bukan hanya di sini, bukan di kognitif, tapi dari sini. Dan seluruh sel-sel tubuh. Jadi bukan dipaksain. Kayak sekarang kan kita seekers banyak banget yang good affirmation. Yeah. But it feels like a lie in our body kan. Kita dipaksa untuk positif, tapi kok nggak ada somatic experience. Apa yang bilang good affirmation itu kalau tidak benar-benar seluruh sel-sel tubuh itu maka akan menjadi seperti toxic positivity. Yes. Betul. And it end up as bypassing, spiritual bypassing. Sorry to say. Itu sih Kars. Jadi sebenarnya soal bangun tidur itu juga begini. Izin sedikit menambah ya. Ketika fisik kita keluar etrik tubuh kita keluar dari fisik, itu kan benang merahnya itu orang beda-beda. Ada yang kuat, ada yang tipis. Nah, bentuk kekagetan seseorang ketika dia dibangunkan dengan cara yang sangat tidak wajar, ibaratnya gitu kan. Gitu, baliknya tuh juga gitu. Nah, ketika ibaratnya kalau lagi di dalam ruang mesin untuk nyetir itu kan kayak gedubrak gitu. Itu kan trauma kaget dong. Benjol sana sini secara etrik. Nah, itu kalau secara penerjemahan. Nah, sekarang karena kita juga terus bertumbuh fisik, mind juga segala macam, sehingga itu adalah masa lalu, bukan yang sekarang. Kayak gitu, understanding, tapi you create your own safety space atau apa, tapi bukan karena bentuk pelarian gitu, tapi
benar-benar menghadapi ketakutan itu. Mungkin salah satunya, biasanya kalau di terapi itu malah justru dihadapkan dengan ketakutan itu. Gimana kalau kita matikan lampu di suatu ruangan, kita gedor-gedor kencang? Itu kan aku posisinya sadar. Sadar mau digedor-gedor, bukan. Jadi udah siap. Jadi nggak surprise. Digituin. Iya, nggak surprise. Jadi nggak surprise nantinya. Kayak gitu. Tapi kan biasanya, tapi itu ngaruh ya, Bu ya. Maksudnya body, mind, soul itu orang trauma ini ada pengaruhnya kan di body, mind, soul Iya. itu. Makanya tadi body memories itu bukan hanya sekedar di body memories, karena body memories kita tuh kan cerdas banget, ada hubungannya dengan DNA. Makanya itu jadi juga kalau kaitannya orang kita hidup nih sekarang dan kita belum banyak melakukan pelepasan trauma, maka itu akan terbawa lagi di kehidupan selanjutnya. Berulang kali. Jadi trauma healing itu sudah ada berada di level ini bukan hanya gaya-gayaan, tren-trenan, but it's a vital need. Ini kebutuhan vital. Vital, seekers vital. Ya. Bahkan untuk orang yang memang terjun ke spiritual ataupun mempelajari untuk mencari penemuan dirinya, dia jangan sampai melupakan trauma yang bahkan dia tidak mau akui itu ya. Ya, itu jadi blockage Blockage. dalam kita mengekspresikan diri kita, dalam kita terhubung dengan gift yang memang sudah digariskan di kehidupan kita. Extrasensory gift dengan sebutannya starseeds, crystal, rainbow, whatever. Jadi itu juga bagian, karena gini, semua itu kan pendaran daripada keilahian gitu ya. Maksudnya dengan kita prodigy, dengan kita starseed, apapun ya itu sebutannya, itu kan kita mewadahi, ya, mewadahi banyak sekali energi divine di situ. Tapi karena kita ini badannya badan manusia, dan badan manusia ini adalah limited, terbatas, punya kapasitasnya, jadi seperti mesin, mau mobil Porsche sekalipun ya kalau bensinnya habis ya lu mogok gitu. Itu akhirnya menghalangi kita untuk mengekspresikan, mengeksplorasi apa yang menjadi gift kita, karena kita punya sumbatan-sumbatan dari trauma itu yang akhirnya memenjarakan kita secara emosional. Jadi ada fear of judgment di situ, apalagi di mix dengan dogma-dogma kita tumbuh bahwa kamu jangan berurusan sama hal spiritual karena itu berkaitan dengan sesuatu yang nggak baik misalnya gitu. Standarnya baik apa enggak itu apa bisa didefinisikan nggak? Kan kita nggak pernah punya culture untuk mempertanyakan cara kita mendefinisikan sesuatu, cara kita memberikan makna terhadap sesuatu. Itu yang harus kita tumbuhkan. Kalau kita mau melabeli sesuatu benar atau salah, sejauh mana kita bisa merasionalisasi definisinya, maknanya, sehingga itu menjadi sesuatu yang benar dan salah. Yang ada kan selama ini kita dipaksa dicekokin untuk mempercayai sesuatu yang dilabeli benar atau salah tanpa orang-orang terdahulu pun juga melakukan pengujian sense making. Gitu. Cara kita merasionalisasi sebuah situasi yang dimana itu terkoneksi dengan realita, bukan dengan ilusi, bukan dengan rasa takut, tapi dengan realita here and now. That's sense making. Kak Aya tadi udah ada ngebahas kayak mengenai starseed, terus juga mengenai rainbow, terus mengenai indigo. Yang mau aku tanya itu adalah lebih ke peran atau keberadaan trauma terhadap tumbuh kembang anak yang starseed. Karena kan gini Kak, tidak semua orang tua itu menyadari atau mungkin aware terhadap keberadaan. Karena balik lagi indigo, starseed, rainbow, and whatever itu masih cukup niche orang yang tahu. Gitu. Jadi kadang keberadaan mereka ini kan aku bisa bilang butuh treatment khusus, mungkin aku bilang dalam artian treatment khusus karena mereka sendiri, because they are born special, gitu kan. Nah, keberadaan trauma terhadap bagaimana keberadaan trauma terhadap tumbuh kembang anak-anak yang starseed atau indigo atau yang rainbow ini? Banyak banget dari teman-teman dengan blessing itu ya, dengan extrasensory gift itu, yang akhirnya terhambat self-expression-nya di dalam proses mereka tumbuh kembang. Betapa banyak banget teman-teman kita itu juga yang akhirnya merahasiakan diri dari kemampuannya itu,
yang akhirnya banyak juga dari mereka karakteristiknya kan ke introvert lebih Iya. gitu. Terus kemudian asik sendiri, terus kemudian malah banyak yang disalahpahami seolah-olah mereka itu autis. Padahal sebenarnya actually because they are highly sensitive people, they're an empath, mereka bisa merasakan energi. Di zaman sekarang ya, banyak sekali memang bentukan-bentukan awareness mengenai self healing, kemudian bagaimana terapi mengenai trauma sendiri. Tapi belakangan ini banyak hal yang terjadi itu seperti dijadikan excuse gitu. Like people normalize, they hide gitu. Mereka bersembunyi di balik kata trauma gitu untuk escape terhadap sesuatu. Misalkan yang ini banyak terjadi kalau menurut saya, tapi teman-teman bisa beropini gitu. Banyak yang terjadi di Gen Z gitu. Bahwa sedikit-sedikit aku perlu healing karena aku masih trauma yang ini belum selesai gitu. Tapi padahal mereka di suatu sisi masih bisa fight back gitu, masih bisa survive on that gitu. Tapi they just decided to step back gitu. Nah, bagaimana dari experience Kak Aya sendiri di secara kolektif trauma ini bagaimana? Gen Z ini agak unik ya. Ini generasi yang paling unik. Karena generasi yang dilahirkan di tengah-tengah gempuran weaponized information. Informasi yang dipersenjatai. Resiliensi mereka jauh berbeda dengan milenial, generasi milenial. Ya, mereka punya experience yang minim sekali main di luar. Dunia mereka itu adalah gadget. Dan secara psikologi itu juga mempengaruhi resiliensi emosional mereka. Mereka tumbuh kemudian dengan gempuran informasi yang disajikan itu adalah mental health. Satu sisi oke, bagus, tapi di sisi yang lain ada proses kehidupan yang mereka skip, yang ke-skip karena gempuran informasi ini, dan juga tidak dibarengi dengan kecakapan orang tua dalam mendampingi anak untuk bisa membekali anak dengan begitu banyak bekal yang bisa ditanamkan secara emosional, karakter, pendidikan karakter. Anak sekarang itu banyak banget yang nggak tahu gimana caranya untuk connect dengan satu sama lain secara verbal. Mereka jauh lebih pinter untuk connect di game, via game. Account-nya si ini sama account-nya si ini. I'll see you in the game gitu ya. Kalau kita kan kita main pasir, main tanah di luar dulu ya, pakai jeruk Bali jadiin mobil-mobilan gitu, naik pohon. Anak sekarang itu hilang gitu. Jadi secara resiliensi emosional mereka lack di situ. Dan juga sayangnya orang tuanya juga dengan banyak yang sibuk, banyak yang nggak paham juga. Akhirnya jadi itu ada gap yang jauh sekali. Sebenarnya mereka kesian. Gen Z itu kesian ya. Karena kayak sekarang mereka kalau nggak cocok sedikit sama satu situasi, mereka bilang, oke, I'm out. Jadi kayak banyak banget yang aku dengar, banyak yang gampang resign, banyak yang gampang ninggalin kerjaan, banyak yang jadi nggak bertanggung jawab gitu sama responsibility. Karena mereka nggak ada base itu saat mereka tumbuh gitu. Itu hilang dari developmental age-nya mereka gitu. Jadi sekarang anak belum 1 tahun aja udah dikasih kokomelon, makannya udah pakai gadget, dan itu sebenarnya kan bener-bener merusak otak gitu. Dan itu yang keskip untuk jadi perhatian kita, karena orang tua sekarang kita nih milenial ya, which is kalau kita bicara orang tuanya anak-anak kecil itu adalah biasanya milenial ya, di generasi milenial itu juga overwhelmed, dan banyak dari kita juga yang nggak mampu, nggak punya kapasitas untuk meregulasi emosi kita. Jadi ketika si anak tantrum, karena kenapa kita nggak bisa melakukan itu? Karena kita juga tidak bisa membekali diri kita, tidak bisa menenangkan diri kita saat kita tantrum. Jadi tantrum itu juga apakah akan kelak menjadikan itu trauma juga? Tantrum itu kan terjadi di anak-anak. Bagaimana dengan tantrum yang dewasa? Dewasa juga ada tantrum nggak sih? Iya. Oh ya? Iya. Karena di dalam badan kita ini adalah anak kita ini sebenarnya anak-anak yang hidup dalam badan orang dewasa. Kenapa? Nggak apa-apa, so sweet. Inner child. Inner child. Tapi semua orang di luar sana itu pemahaman mengenai inner child, oke, gue inner child ada, tapi abis itu mereka memahami, mempelajari, tapi abis itu melupakan. Banyak yang begitu. Kenapa tuh biasanya?
karena disibukkan dengan duniawi dan kebutuhan finansial. Betul, maksudnya gitu. Oh iya, kayak gitu sih, kayak yang udah-udah sih. Tapi kita balik lagi nih soal trauma ya. Secara pengalaman experience ketika menghandle beberapa kasus, trauma apa yang paling sulit? Trauma past life trauma.